Ayo kita mengaca kepada para mu'alaf. Rintangan, tantangan yang dihadapi begitu dahsyatnya, begitu memilukan hati kita. Mereka mempertahankan keimanan demi memeluk Islam. Itu ayo kita selaku muslim turunan yang intinya untuk kita perbaiki. Ayo generasi muda muslim dimanapun berada, kita kobarkan semangat untuk menapaki jalan Allah dengan kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dengan kita memahami ajaran Allah. Kobarkan syiar dakwah Islam ke seluruh penjuru tanah air dan dunia, karena Islam harus disampaikan kepada seluruh suku bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Firman Hussein di channel yang keren beken ini. Semoga sobat FH dalam keadaan baik-baik selalu, sehat walafiat, bahagia ceria, diberi kemudahan, rezeki yang lancar, yang penuh keberkahan, dan sukses dalam beraktivitas penuh dengan semangat. Bagi yang sudah subscribe, like, komen, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi kebajikan bagi kita semua. Dan bagi sobat Eva yang baru menemukan, ayo di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang kami sajikan yang begitu mencerahkan, yang keren beken. Baiklah sobat FH, kali ini kita akan membahas tentang cahaya mu'alaf mendobrak, membakar muslim turunan. Sobat FH, banyak kisah-kisah para mu'alaf kita temukan di dalam pemberitaan mainstream maupun media sosial yang banyak beredar, yang mana kisah para mu'alaf yang mereka hadapi, mereka terima dari orang terdekat mereka, begitu merenyuhkan, begitu mengibarkan bagi kita selaku kaum muslimin. Seperti kisah Nur, berasal dari Medan. Dia semenjak SMP sudah tertarik dengan Islam, dan semakin dia mencari, semakin dia meyakini, dan puncaknya beliau tatkala duduk di bangku SMA kelas 2 menekadkan bulat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dari titik itulah, menghadapi tantangan rintangan yang begitu merenyuhkan hati, yang begitu memilukan bagi kita, yang dia mendapati tantangan rintangan tersebut dari orang-orang terdekatnya, yang diantaranya mendapatkan tekanan baik fisik maupun mentalnya. Beliau pun bertekad di usia belia untuk kabur dari rumahnya demi mempertahankan keimanan, kebenaran yang ditemukan berkat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan sudah
tancapkan di kalbunya, dia pun di usia belia meninggalkan keluarganya untuk mengamankan dirinya, mempertahankan keimanannya di jalan Allah, ingin menapaki jalan Allah dengan semerdeka-semerdekanya. Tidak cukup itu, beliau pun dijemput lagi, lalu beliau pun kabur lagi. Lalu di penghujung perjalanannya, dia pun berangkat ke Padang untuk kuliah. Tidak sampai di situ, beliau pun diculik, bahkan disekap. Beliau merasakan 2 kali diculik, terakhir di Padang untuk kuliah di sana. Beliau pun diculik, lalu disekap beberapa hari. Dengan pertolongan Allah, beliau bisa melepaskan dirinya dengan luka yang begitu memprihatinkan. Lalu beliau untuk menyelamatkan dirinya, beliau hijrah ke Jakarta. Beliau mempertahankan keimanannya dengan sungguh-sungguh menapaki jalan Allah. Bahkan jangankan rintangan apapun, nyawa sekalipun beliau rela mengorbankan demi keimanan dan kebenaran yang hakiki yang beliau dapati, yang beliau raih dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting keimanan yang hakiki yang dia temukan tidak lepas dari dirinya. Itu perjalanan para mu'alaf yang mereka menghadapi tantangan, rintangan yang begitu merenyuhkan hati kita. Untuk demi kebenaran, keimanan yang sebenarnya. Tidak untuk hidup di dunia, bahkan hingga ingin meraih kebahagiaan di akhirat. Dunia kita boleh menderita, tapi dengan tetap berada di jalan Allah, mendapatkan naungan rahmatnya di jalan Allah. Itu salah satu kisah nur cahaya yang berasal dari Medan. Ada juga Coach Stephen, beliau pun mendapati hidayah. Lalu mereka pun, Coach Stephen sudah mempunyai kedudukan yang enak di gereja katedral dekat Istiqlal sana. Lalu meyakini kebenaran, mendapatkan hidayah. Lalu beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat pun, beliau masih melakukan kegiatan rutinnya di gereja katedral. Waktu beriring, beliau pun lalu memantulkan total keimanannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lepaskan, mengundurkan diri dari jabatan yang beliau emban di gereja katedral. Lalu beliau pun berterus terang memeluk Islam kepada keluarganya. Lalu beliau pun diusir dari keluarganya.
perjalanan beliau pun untuk mempertahankan keimanan, kebenaran yang datangnya dari Allah, Sang Pencipta, pemilik segala sesuatu yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Beliau rela meninggalkan semua itu demi keimanan, kebenaran yang beliau temukan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penderitaan beliau pun menghadapi Ramadan pertama berpuasa, beliau kesulitan untuk makan, berbuka, dan bersahurnya. Beliau mengkisahkan beliau kalau sahur hanya dengan meminum air keran sebanyak-banyaknya agar perutnya terisi dengan air, terasa kenyang. Berhari-hari itu beliau rasakan, hingga beliau di dalam beriring waktu perjalanannya, beliau pun mendirikan Mu'alaf Center Indonesia. Alhamdulillah, begitu bermanfaat untuk menaungi para mu'alaf-mu'alaf yang ada di negara kita Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, karena Mu'alaf Center Indonesia memiliki cabang hampir di sebagian belahan muka bumi ini. Kita doakan yang meneruskan almarhum Coach Stefan senantiasa diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat menjalani misinya untuk menaungi para mu'alaf dengan sebaik-baiknya tanpa ada rintangan sesuatu apapun. Dan juga kita telah mendengarkan mualafnya Bapak Ragil, seorang pendeta, bahkan seorang yang membina para pendeta, para penginjil, para misionaris di Pulau Jawa. Beliau pun mengadakan misi di Jawa Tengah. Dari perjalanannya beliau berhasil mengumpulkan 300 calon murtadin untuk memeluk Kristen. Tapi di perjalanannya beliau menghadapi rintangan dari ustadz pensiunan kepala sekolah Muhammadiyah. Akhirnya beliau bertemu dengan Pak Ustadz tersebut. Lalu Pak Ustadz tersebut mengajak beliau untuk berdialog tentang keimanan agama masing-masing. Beliau pun mengiyakan. Dan selama 3 bulan pertama, lalu 3 bulan kedua, selama 6 bulan totalnya, beliau berdialog tentang keimanan agama Islam dan Kristen. Lalu beliau pun mendapatkan hidayah Allah dengan beliau bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah Pak Ragil mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak Ragil pun belum sepenuhnya menjalani apa yang disyahadatkan, yaitu melaksanakan perintah Allah. Pak Ragil pun masih melakukan pengembalaannya di gereja. Beriring waktu, Pak Ragil pun mengkonfirmasi tentang keislamannya kepada istrinya. Lalu istrinya mengajak kepada Pak Ragil untuk mendatangi keluarga besarnya Pak Ragil. Lalu Pak Ragil pun bertemu dengan keluarganya. Singkat cerita, dengan masuknya Islam Pak
Paragil pun terusir dari keluarganya. Lalu Paragil berangkat ke Jawa Tengah kembali, karena kejadian itu berada di Bandung. Setelah ke Jawa Tengah, Paragil pun menemui Pak Ustadz yang mengajak berdialog perbandingan agama waktu dia menjadi pendeta. Setelah itu beberapa hari saat kemudian, Paragil pun dijemput istrinya untuk menemui pamannya. Tatkala menuju rumah pamannya, lalu mobil tersebut diberhentikan oleh istrinya di tengah jalan. Paragil pun kebingungan, lalu Paragil disuruh turun dari mobil. Tatkala Paragil turun dari mobil, menginjakkan kakinya di jalan masih antara pintu dan mobil, maka tiba-tiba ada tembakan yang pelurunya melesat ke arah Paragil. Allah masih melindungi Paragil. Peluru tersebut tidak mengenai badannya, melainkan hanya mengenai pakaian bajunya yang dari belakang. Lalu Paragil melarikan diri, menyelamatkan diri, masuk ke perkebunan jagung. Lalu pun Paragil terjatuh di solokan air. Lalu tidak ada yang menolong. Paragil mendatangi rumah Pak Ustadz yang berdialog perbandingan agama tadi. Setelah itu Paragil menceritakan kejadian tersebut. Lalu Paragil ke Palembang. Singkat cerita, Paragil menjadi kafah di dalam menjalani Islamnya, dan sekarang beliau membuka semacam badan untuk pembinaan mualaf di Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul. Itu kisah Paragil yang hampir-hampir nyawanya melayang dengan beliau memeluk Islam. Dan yang selanjutnya, ada juga mualaf yang dipasung, yang dirantai, bak orang gila, bak orang stres, bak orang yang kesurupan, yang mengamuk. Akan tetapi mereka tidak, akan tetapi mualaf tersebut tidak, hanya dipasung untuk dikurung, tidak keluar rumah sebagai layaknya manusia, agar dijauhi dari pergaulan pada umumnya, yang intinya untuk dipaksa kembali ke dalam kekafiran. Itulah kisah-kisah para mualaf yang memilukan hati, yang merenyuhkan hati kita selaku kaum muslimin. Dan banyak lagi kisah-kisah para mualaf yang tak merenyuhkan pengalaman kisah mereka, untuk dapat kita pelajari, untuk kita tempat bercermin. Kita selaku muslim turunan, semenjak lahir kita sudah muslim, karena dari orang tua kita muslim. Apakah kita sudah berjuang di jalan Allah sebagaimana para mualaf jalani, sebagai para mualaf lalui perjalanan itu demi di jalan Allah, menggapai cahaya Allah, bersungguh-sungguh mengabdi, tunduk patuh hanya untuk kepada Allah. Mereka begitu banyak rintangan dan tantangan, bahkan sampai nyawa pun mereka rela mengorbankannya untuk berpegang teguh atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku muslim turunan, apakah kita
sudah bersungguh-sungguh, sudah berjuang mati-matian di jalan Allah, menapaki di jalan Allah, dengan belajar, dengan kita menegakkan ajaran Allah di dalam sendi kehidupan kita, di dalam aktivitas, segala aktivitas kehidupan kita. Ayo kita mengaca kepada para mualaf. Rintangan, tantangan yang dihadapi begitu dahsyatnya, begitu memilukan hati kita. Mereka mempertahankan keimanan demi memeluk Islam. Itu ayo kita menelaah, melihat diri kita, atas kita selaku muslim turunan yang intinya untuk kita perbaiki. Ayo generasi muda muslim dimanapun berada, kita kobarkan semangat untuk menapaki jalan Allah, dengan kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dengan kita memahami ajaran Allah, untuk kita sanjungkan, tegakkan, amalkan di dalam kehidupan kita, di segala aktivitas kehidupan kita. Islam ini agama syiar. Ayo kita kobarkan syiar dakwah Islam ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Karena Islam harus disampaikan kepada seluruh suku bangsa yang ada di atas muka bumi ini, untuk disampaikan, untuk mereka terima. Setelah mereka tersampaikan, semuanya kita serahkan kepada Allah, karena masalah hidayah, petunjuk itu hanya ada di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah yang menciptakannya, yang segala mengurusnya, yang menciptakan alam semesta ini, pemilik alam semesta ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ayo kita kobarkan semangat perjuangan dakwah, semangat perjuangan menyanjungkan segala petunjuk Allah, segala ajaran Allah di segala aktivitas kehidupan kita. Ayo, wahai pada generasi muda, kita bangkit, kita dakwahkan, gemakan ajaran Allah sebisa kita di manapun kita berada, dan apakah di sosial media kita. Insya Allah Islam semakin berkembang, dan di seluruh penjuru dunia akan semakin bangkit untuk menyadarkan, menyelamatkan manusia dari penyembahannya kepada selain Allah, melainkan hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan kepada Allah lah kita akan kembali, dan kita akan memasuki surganya bersama-sama. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membola salju semangat perjuangan kita di dalam beragama yang kita yakini. Inna dina indallahil Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat itu sebagai kobaran kita dalam menyebarkan, menyampaikan Islam ke segala suku bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!